Kita sekarang berada di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yaitu kita akan menguak sejarahnya Mbah Jaa. Ikuti terus channel kita, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gayo, sekarang kita di luar dari makamnya Mbah Jaa. Ini ada narasumber kita yaitu Kang Bana. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat mungkin yang perlu dijawab malam hari. Di antaranya, apakah dalam berziarah itu ada adabnya, Kang? Barangkali bisa dijawab oleh Kang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rayo, kita berbicara tentang berziarah kubur ya. Memang berziarah kubur itu ada landasan, ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang biasa kita tahu bahwa ketika kita masuk ke pemakaman, maka disunahkan untuk peluk salam, menyampaikan salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahli kubur atau ya ahli diyar dan yang semacamnya. Itu redaksi bisa saja seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika masuk di pemakaman di pekuburan itu walaupun mereka orang-orang yang soleh itu sudah wafat secara jasmani, tapi secara ruhani mereka itu masih hidup. Artinya mereka masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka-mereka yang ada di sekitaran pemakaman ini yang menyaksikan kita ketika kita berziarah. Nah, karena menyaksikan, maka walaupun misalkan kita tidak diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa melihat mereka, paling tidak kita harus merasa bahwa di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang soleh, banyak orang-orang yang begitu luar biasa. Maka karena semacam itu, dari cara jalan, cara duduk, tutur kata, dalam menyampaikan sesuatu, atau berdialog, ya
sebagaimana layaknya mereka nasi uduk seperti itu. Mungkin untuk adab seperti itu. Lalu yang kedua, barangkali ini kan ada masyarakat yang ingin berziarah kan, lalu mereka itu kebingungan, ada yang karena nggak hafal tahlil, ada yang bingung baca doa apa dan seperti apa. Mungkin barangkali ada bacaan atau mungkin dalam makna. Ya, kalau untuk pembacaan di bacaan apa yang dibaca ketika berziarah, ya memang para ulama banyak sekali. Ada kultur-kultur yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Di Cirebon, Jawa Barat, mungkin bisa saja di daerah yang lain akan berbeda yang dibaca. Tetapi paling tidak pada prinsipnya ketika berziarah itu adalah kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita membaca sholawat, kita membaca tasbih, membaca tahlil, dan sebagainya. Itu dalam rangka kita berdoa. Apa yang kita baca itu kita sampaikan, kita hadiahkan kepada beliau yang sudah mendahului kita. Ketika itu terjadi, maka ya secara otomatis beliau-beliau yang sudah mendahului kita itu ya akan mendoakan ulang kepada kita semua. Dan insya Allah karena mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kita yang masih ada di dunia ini, ya doa mereka lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun bacaan-bacaan secara khusus ya sesuai dengan kemampuan saja. Tidak ada secara teknis apa saja yang harus dibaca. Tapi kalau misalkan mengikuti ala-ala kultur yang sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat, Cirebon misalkan, ya seperti tadi bacaan-bacaan yang semacam. Kalau misalkan terpaksa tidak bisa membaca apapun, ya untuk mengawali kirim Fatihah dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, lalu kemudian baca-baca ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa baca Fatihah, kita baca Al-Falah, baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan yang semacamnya, baca sholawat sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan Anda atau kita ragu untuk berziarah apa yang akan dibaca, bisa bingung. Jadi sambil jalan mungkin untuk menyesuaikan dengan kultur ya bisa sambil jalan. Kalau misalkan belum bisa ya sudah semampunya kita saja. Terakhir Kang, pesan-pesan untuk masyarakat umum dan buat kita generasi muda agar mau ziarah seperti apa? Ya, pesan untuk masyarakat umum. Di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak sekali problematika yang terjadi. Para ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, khususnya ada ulama-ulama sunnah wal jamaah itu mensunnahkan untuk berziarah kubur. Karena memang Kanjeng Nabi sendiri itu ya memerintahkan kepada kita semuanya untuk berziarah kubur. Dalam salah satu hadisnya itu disampaikan bahwa nahan ziarah mautikum fazuruha. Dulu Nabi itu pernah melarang untuk berziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah. Dari dulunya memang ziarah itu dilarang karena memang pada waktu itu iman orang-orang Islam belum terlalu kuat, atau bisa jadi ketika berziarah itu belum menggunakan adab yang tepat, ya seperti misalkan nangis-nangis di kuburan lah, sambil memeluk dan lain sebagainya, kemudian mengeluarkan lontaran-lontaran kata-kata yang tidak harus diutarakan ketika di dalam di kuburan itu. Nah, maka semacam itu yang menjadi alasan. Tapi ketika sudah kuat keimanan Islaman dari orang-orang Islam, umat-umat Islam sudah kuat, kemudian ada perintah mazuruha, maka berziarah. Kenapa? Karena di dalam ziarah kubur itu banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali manfaat. Di antara manfaat untuk berziarah kubur itu banyak. Di antaranya adalah yang pertama kita mengingat mati, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Orang ketika mengingat mati itu pasti ada sebuah kesadaran buat orang tersebut juga, sehingga dia tersadar bahwa orang hidup itu ya tujuannya untuk mati. Karena tujuannya untuk mati, secara otomatis persiapan untuk mati itu akan dia persiapkan. Sehingga yang terjadi untuk mempergunakan waktu itu dengan
sangat hati-hati sekali, dan dia pasti ingin selalu menggunakan waktunya dengan baik. Kemudian yang kedua, bukan hanya sebatas itu adalah doa-doa yang disampaikan kepada ahli kubur, tetapi di sana juga ada hubungan rohani, ada hubungan ruhaniyah, sama lah seperti orang hidup juga. Kayak Mas Dani dengan saya itu kan ada hubungan rohani, mau sadar mau tidak disadari itu di sana ada hubungan rohani. Secara jasmani kita berdekatan, secara rohani juga ada hubungan. Nah, ketika kita sering berziarah ke beliau-beliau yang yang sudah mendahului kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih baik dari kita, yang lebih luar biasa ibadahnya dari kita, yang lebih alim ilmunya dari kita, maka mereka ini kalau dalam tinjauan tasawuf itu menjadi murabbir roh, mentarbiyah, mendidik roh-roh kita yang sering datang ke tempat-tempat ziarah. Maka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang biasa kita sebut dengan jumlatil auliya, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu dekat dengan Allah, kemudian kita menyambungkan rohani kita dengan para kekasih Allah. Paling tidak, kalau toh kita tidak bisa ditakdirkan atau tidak ditakdirkan Allah menjadi seorang kekasihnya, paling tidak kita dijadikan orang yang dikasihi, dicintai oleh para wali Allah. Ketika dicintai oleh para kekasih Allah, maka di sana ada syafaat, ada pertolongan yang akan terjadi kelak di yaumil akhirah. Nah, itu. Dan banyak sekali manfaatnya yang bisa kita rasakan. Paling tidak memacu kita, memotivasi kita untuk lebih menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang butuh pertolongan, makhluk yang lemah, yang seharusnya kita ini ada sesuatu yang kita lakukan dalam urusan spiritual. Jadi para pemuda, khususnya kalau orang-orang tua itu sudah biasa mungkin ziarah, para pemuda pada khususnya, ayolah kita budayakan ziarah. Di sini beliau adalah Nimas Hanafi Jaha, Mbah Jaha atau Jaha. Beliau adalah salah satu tokoh pada zamannya Cirebon, luar biasa. Orang katanya di antara karomahnya itu adalah beliau disegani, ditakuti oleh makhluk-makhluk seperti jin dan setan, karena beliau ini adalah min jumlatil auliya. Jadi para setan, para jin itu takut kepada beliau. Nah, dengan adanya ziarah semacam ini ya tabarruk, namanya ngalap berkah. Tentunya dengan mengadakan semacam ini yang insyaallah kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan masih ragu dari sahabat-sahabat semua, ayolah kita buka lagi pelajaran tentang ziarahnya, sehingga kita tahu bahwa ziarah itu sangat berarti buat kita semua. Mungkin itu, terima kasih. Untuk Kang Bana barangkali bisa membuka wawasan pada masyarakat yang masih bingung untuk berziarah. Jangan lupa sahabat-sahabat Brayo subscribe, tekan loncengnya, like dan komen. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami semua, mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.